Halo. Suruh terlambat kicau. Mana? Ada putaran itu. Mami dimulai. Pakai strobo kak, nggak ada strobo tuh. Bagaimana nih? Jadi aku dibikin pak, ada tugas yang bawa pilih. Diskusi. Sebentar apa? Diskusi. Pilih video. Oh. Nggak pakai pengedit tuh. Apa Apa kak? Teori organisasi publik. Jadi bagaimana cara masuknya? Oh, tugasnya mau kiri tentang apa itu? Teori administrasi. Teori organisasi pak. Organisasi. Kau buat jadi mami ya. Tentang kan oh kalau membahas tentang teori konsep teori administrasi publik. Saya rasa yang harus dibahas itu dari definisinya dulu tuh, supaya kita paham nanti kalau bahas selanjutnya. Kalau dari definisinya organisasi publik dulu pak. Teman-teman mungkin dulu tuh pematik jasa ini. Mungkin kalau menurut saya konsep organisasi itu yang kayak terstruktur dan memiliki fungsi untuk mencapai tujuan yang efisien. Nah, itu kan dari definisinya organisasi publik. Jadi kita ini akan bahas konsepnya. Jadi saya jelaskan untuk teman-teman konsep itu apa. Konsep itu rancangannya nanti, gambarannya bagaimana sih jalannya nanti ini organisasi publik. Jadi secara garis besar, teori organisasi publik yang akan kita bahas berarti yaitu adalah rancangan atau gambaran bagaimana kemudian nanti orang-orang yang ada dalam organisasi yang itu bisa menjalankan bagaimana organisasi itu dengan baik dengan tujuan bersama, yaitu tujuannya publik, bagaimana pelayanan publik itu terpenuhi dan segala macam itu. Kemudian kalau mengutip dari para ahli, kita agak lihat dulu saya ambil. Menurut Perry and Wright tahun 1998, organisasi publik adalah organisasi yang berada di bawah kendali pemerintah, dibiayai oleh anggaran negara dan bertujuan untuk melayani kepentingan umum. Ini mulai kita bahas lagi ke selanjutnya. Apakah organisasi publik itu konsepnya kan bertujuan kepada publik? Nah, apakah selalu tentang pemerintahan saja? Bagaimana teman-teman? Kalau menurutku iya. Tapi biasa juga ada yang organisasi kayak swasta di luar dari pemerintahan tuh. Nah, Ibu Oki juga pernah menjelaskan tentang itu. Dan saya juga dulu berpikirnya bahwa publik itu hanya tentang pemerintah yang melayani masyarakat. Tapi di dalam cakupan organisasi publik itu masuk kepada sektor swasta juga. Karena dijelaskan juga ada beberapa nanti jenis-jenis dari organisasi publik. Karena fokus utama dari organisasi publik itu dan konsepnya kemudian kita bahas ini adalah bagaimana konsep dari organisasi publik itu bisa melayani masyarakat dengan baik dan benar sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau melihat dari perspektif yang berkembang dari beberapa tahun, beberapa abad kemudian, ada beberapa perspektif yang kita bisa lihat dari konsep yang berkembang. Mungkin dari paradigma klasik dulu bisa menjelaskan teman-teman yang dari klasik itu kayak mulai terstruktur yang secara formal, mungkin terlalu formal dan kaku menurutku, karena kayak menurutnya Max Weber itu ditekankan kalau dia itu bersifat yang hierarkis, yang kayak tidak fleksibel. Itu sih menurutku. Kalau setelah perkembangan itu mungkin neoklasik. Kita bahas dulu tentang klasik yang selesai itu. Nah, tentang klasik itu sangat kaku. Di situ itu punya aturan yang jelas bahwa orang misalnya Arya ini harus melakukan itu saja. Ya, intinya kalau dia bilang itu aturannya itu. Dengan aturannya sangat jelas. Belum terbuka untuk kayak organisasi bagaimana yang sekarang kita lihat. Nah, kemudian lanjut ke paradigma kedua, mungkin bisa jelaskan sedikit tentang neoklasik. Kalau menurutku tuh teori neoklasik itu teori pendekatan yang dianggap terlalu kaku. Terlalu kaku nih? Iya. Terlalu kaku. Tapi kalau menurut kita ketika muncul teori baru, karena konsep itu adalah sekumpulan teori yang kemudian berkembang pada zaman itu, karena kita membahas tentang paradigma organisasi itu, konsepnya dari tahun ke tahun sangat berbeda nih.
di klasik sangat kaku, di neoklasik mungkin juga masih sangat kaku, cuma pada perspektif neoklasik ini sudah berkembang bahwa organisasi itu sudah bersifat sosial, sudah mementingkan perasaan, muncul rasa humanis, rasa kemanusiaan di dalam. Misalnya kalau kan dulu di klasik itu kalau sakit kan ada aturannya yang jelas, kalau sakit tidak bisa, tetap harus kerja karena sudah memiliki aturan yang jelas. Nah di sini sudah muncul kemudian sifat-sifat yang berperi kemanusiaan, humanis, dan mulai adaptif, bersifat sosial, kira-kira begitu. Kemudian lanjut ke paradigma modern mungkin. Kalau menurut saya teori modern melihat organisasi publik seperti sebagai sistem terbuka yang harus beradaptasi dengan lingkungan. Teori sistem organisasi publik adalah bagian dari sistem pemerintahan yang lebih luas dan saling berinteraksi, itu saja. Oh, lebih berkembang Kalau dan lebih kelas berkembang, lebih terbuka Jadi dia. intinya pada paradigma modern ini sudah terbuka organisasi sudah terbuka untuk segala hal yang mementingkan tentang rakyat. Ya. Jadi fleksibel. Dia sudah mau kerja sama dengan swasta, dia sudah mau dia buat branding untuk bagaimana layanan ini bisa berjalan dengan baik nantinya. Karena di sini yang berkembang itu teorinya Katz and Hahn tentang sistem terbuka. Organisasi itu dipandang sebagai sistem yang terbuka untuk berinteraksi dengan masyarakat luas atau sosial. Nah, itu intinya di sini sudah mulai terbuka pada paradigma modern. Kemudian perspektif kontemporer atau masa sekarang sampai dengan masa depan. Di masa sekarang itu organisasi sudah sudah kompleksnya Organisasi dan sekarang sudah gambaran dari kesempurnaan paradigma yang lain. Di sini tuh ada yang dibilang mungkin anak administrasi sudah biasa dengar good governance, tata kelola. Jadi organisasi itu sudah memiliki rancangan yang begitu luas untuk bagaimana tata kelola itu berjalan dengan baik, bagaimana sebenarnya pelayanan publik, kebijakan publik, semua perspektif yang akan digabungkan untuk bagaimana bisa kebijakan berjalan dengan baik, tepat sasaran, yang kita biasa dengar dengan efektif, efisien, dan akuntabilitas. Terus kayak tambah canggih teknologinya juga Itu yang kita memakai segala hal untuk bagaimana berjalannya dari awal konsep yang sebenarnya diciptakan untuk organisasi publik itu sendiri. Mungkin kita bahas tadi kalau di konsep apa yang dibahas di konsep teori organisasi publik. Kita bahas mungkin beberapa teori dari para ahli, mungkin kita bedah. Tadi juga kita telah bahas tentang konsep dan organisasi publik. Yang kemudian kita lanjut kepada teori yang ada di tengah-tengah itu. Teori itu kan ide-ide dari para pakar daripada organisasi publik atau yang memerhatikan pemerintahan. Mungkin ada teman-teman dulu mungkin satu pendapat tentang organisasi publik dari para ahli mungkin siapa? Saya. Sikat. Saya. Ladies first. Kalau menurutku menurut para ahli Fredrickson tahun 1997 itu organisasi publik harus memperhatikan aspek demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasional. Berarti ditekankan di sini harus transparan soal di sini di dalam organisasi. Kemudian ada kata demokratis tadi. Nah, kalau ide-ide itu tentang organisasi pasti terlalu beda jauh. Ada juga saya baca tadi tentang teorinya Rainer tentang organisasi publik. Dia itu yang mengutamakan fokusnya pada pelayanan publik. Nah, ini yang berhubungan dengan demokratis. Yang selalu bersentuhan. Pokoknya organisasi itu selalu bersentuhan dengan masyarakat atau demokratis publik. Apalagi yang mau dibahas cukup nih. Kesimpulan saja. Iya. Jadi konsep ini adalah gambaran rancangan, kemudian teori adalah ide-ide, yang kemudian muncul organisasi publik adalah sebuah organisasi atau wadah untuk bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Jadi rencana sebuah ide yang dimunculkan oleh para ahli yang kemudian berorientasi pada organisasi publik untuk melayani masyarakat atau publik secara umum atau secara garis besar. Jadi menurutku itu
tentang konsep teori organisasi publik. Jadi konsepnya adalah selalu berorientasi pada pelayanan publik atau pada kebijakan publik yang kemudian pastinya akhirnya akan berujung kepada masyarakat secara luas. Terus berkembang untuk masyarakat, kembali lagi ke masyarakat. Selalu ke masyarakat. Oke, mungkin itu saja tentang diskusi. singkat. Mungkin bertemu lagi. Kalau nanti yang tanya-tanya buat itu apakah benar ini video yang dibikin. Oke, jadi itulah hasil diskusi kami. Mungkin itu teman-teman bisa komen di bawah. Apakah pembahasan tentang konsep teori organisasi publik ini sudah benar atau tidak? Silakan komen di bawah. Betul. Kalau ada yang marah-marah tentang apa salah-salah kita, nah, komen. Kita ketemu di ruang-ruang diskusi selanjutnya. Menerima kritikan. Terima kritikan ya. Ya. Begitu saja. Mohon maaf lahir dan batin, karena bulan Ramadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup.